Bang, berarti apa keinginan masyarakat untuk kasusnya dibuka kembali nggak ada tuh, artinya nggak mungkin hal itu terjadi. Nggak mungkin. Bang, sebagai praktisi hukum seperti apa Bang? Ini kan lagi heboh nih Bang, lagi viral nih, menjadi pusat perhatian masyarakat mengenai kasus Jessica Wongso, kasus Kopi Cyanida pasca di film dokumenter. Terus masyarakat banyak merespon bahwa adanya dugaan-dugaan kejanggalan, sehingga masyarakat juga, gelombang masyarakat kepengen dibuka kembali. Nah, Abang sendiri sebagai praktisi hukum, pendapat Abang nih, pandangan Abang melihat yang lagi viral ini seperti apa mungkin dari kacamata Abang nih? Iya. Saya sebenarnya dibilang mengikuti benar gitu ya 100% enggak gitu ya, karena kita juga punya kesibukan dan lain-lain. Tapi kalau dibilang nggak mengikuti ya mengikuti juga, karena memang beritanya cukup viral. Yang pertama saya mau katakan adalah bahwa kita ini kan negara hukum. Artinya negara hukum itu kita menghormati hukum itu di atas segala-galanya, ya kan? Bahkan kalau ada orang bilang, oh politik di atas hukum, salah. Enggak, negara hukum prinsip hukum di atas segala-galanya. Politik juga kalah, harus hukum yang pertama. Nah, kita lihat perjalanan kasusnya Jessica sama Mirna ini ya, sebagai korban. Ini kan sudah dari tahun 2016 gitu, dan sudah diperiksa oleh pengadilan, ya, sudah disidangkan, kemudian sudah diputuskan. Kemudian dari pihak mereka, artinya si yang dituduh melakukan pembunuhan ini, ya kan, sudah melakukan banding juga, ya kan, sudah juga melakukan upaya kasasi, ya, bahkan tahun 2018 itu sudah melakukan upaya peninjauan kembali. Secara hierarki dalam menempuh upaya hukum, peninjauan kembali adalah upaya terakhir yang dilakukan oleh seorang terdakwa atau terpidana gitu. Karena pada waktu dia sudah diputus di Mahkamah Agung, sebenarnya istilahnya sudah inkrah, sudah terpidana gitu. Tetapi masih dikasih kesempatan lagi untuk melakukan PK yang persyaratannya ada putusan-putusan yang saling bertentangan dan ada novum baru atau bukti baru yang diketemukan yang tadi belum diajukan di persidangan. Saya nggak tahu alasannya persisnya apa yang diajukan, tetapi kita lihat putusan daripada pengajuan peninjauan kembali juga ditolak oleh pengadilan. Artinya tidak ada lagi upaya lain, ya, karena di dalam aturan hukum kita PK sudah disetujui, ya kan, sudah diputus bahwa hanya boleh dilakukan satu kali, sehingga upaya hukum selanjutnya nggak ada lagi untuk melakukan katakanlah pemeriksaan ulang dan lain sebagainya. Dan di dalam perjalanan hukum atau penjatuhan pemidanaan di negara kita, saya nggak pernah tahu, ya, saya sudah 40 tahun lebih juga beracara, bahwa ada kasus yang sudah diputus katakanlah dari mulai tahun berapa gitu, dan kemudian karena ada keresahan di masyarakat atau ada katakanlah perasaan masyarakat yang terganggu dengan putusan yang tidak katakanlah mendasari dengan satu pertimbangan hukum, kemudian dibongkar kembali, ya kan? Saya pikir tidak ada itu, ya. Paling-paling ada yang namanya eksaminasi. Eksaminasi itu adalah ketidakpuasan, ya, para orang-orang yang mengerti di bidang hukum melakukan uji lagi terhadap suatu perkara gitu. Nah, ini kan juga tidak ada inisiatif. Yang inisiatifnya sekarang datang dari masyarakat. Nah, masyarakat juga tergugah karena adanya katanya dibuat satu film, ya, Ice Cold. Nah, yang sekarang ini diputar di Netflix dan segala macam. Nah, yang saya mau katakan, kenapa kita mesti menjadi resah dengan durasi film yang 1 jam 26 menit saya tahu, ya kan? Kemudian mau di-compare dengan bukti-bukti, dengan pemeriksaan di persidangan yang dilakukan secara maraton, begitu melelahkan selama berbulan-bulan, lama kalau nggak salah ini putusnya, gitu. Ada 6 bulan atau 7 bulan, bahkan lebih mungkin kali harus sampai putus, ya. Kita dengar tuh saksinya beberapa banyak. Jadi kita kan mesti ada trust terhadap, walaupun kita tahu hukum di negara kita masih banyak yang berarakan gitu, ya kan. Tapi kita nggak boleh juga cap bahwa semua keputusan itu nggak benar gitu, atau hukum yang dijalankan itu semua melenceng daripada aturan. Karena ada hal-hal memang yang bisa dipermainkan, ada menurut saya yang sulit untuk dipermainkan, itu direkayasa. Apa itu yang nggak bisa dipermainkan? Adalah
perkara-perkara atau hal-hal yang sudah terekspos di media. Nah, kasus kopi sianida ini kasus yang menjadi perhatian secara nasional bahkan internasional mengikuti ini gitu ya. Ya media-media dari luar juga banyak yang mengcover ceritanya. Sehingga apakah dengan sudah di-cover oleh media sedemikian luasnya, apakah ada keberanian dari pihak-pihak katakanlah apakah itu jaksa, apakah itu hakim gitu untuk merekayasa kasus ini? Saya pikir enggak. Tetapi sekarang masyarakat nggak puas. Mana buktinya? CCTV-nya mana yang menunjukkan bahwa Jessica itu mengambil, kemudian memasukkan ke sana, gitu? Karena itu nggak ada, karena itu nggak kelihatan jelas. Kemudian orang mengatakan bukan dia pelakunya. Kan di dalam membuktikan sesuatu persoalan hukum tidak hanya seperti itu, ya kan? Hakim itu kan melihat atau mengambil keputusan dengan melihat bukti-bukti, saksi-saksi dan hal-hal yang terungkap di dalam persidangan. Nah, persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain, itulah yang disimpulkan oleh hakim menjadi satu bentuk keputusan ya yang kemudian dijatuhkan kepada si terdakwa. Jadi saya pikir hakim sudah benar-benar mempertimbangkan dan menyusun segala sesuatu yang tadinya memang tidak terangkai berupa pasal yang tadinya berarakan, disusun dan dia berani menyimpulkan bahwa memang terjadi. Ya, karena kalau memang mau dilihat, ini ada satu pembunuhan, harus dia langsung ditusuknya pakai apa, nggak juga begitu. Ya kan, pada waktu itu pokoknya ada orang di situ, ada mayat, kemudian ada orang di sana, ya kan? Ya, orang yang di sana yang diperiksa gitu. Nah, dari beberapa orang yang ada di sana, kemudian diverifikasi siapa yang kemungkinannya paling tinggi melakukan, karena diperiksa, bartender diperiksa pada waktu itu, ahli kopi diperiksa, temannya juga diperiksa, ya kan? Nah, kemungkinan yang paling besar memang dicurigai ke si Jessica ini, karena dia punya background hubungan yang lama dan banyak hal-hal yang kita tahu bahwa sudah terekspos juga di masyarakat bahwa mereka punya hubungan katanya ya dulu ya. Itu silakan aja lah dibahas ya, debatable-nya tinggi, tapi itu salah satu. Nah, kemudian apa yang membuat seperti itu ya kita nggak tahu, namanya dalam hati ini pasti ada satu perasaan tidak suka atau perasaan dendam ya yang dia mesti sampai kepada satu keputusan bahwa saya mesti habisin orang ini gitu. Cara menghabisinya namanya wanita ya kan, dia melakukannya dengan cara-cara yang pasti akan lebih tidak dengan fisik ya kan. Ya ternyata memang dari referensi yang saya baca, dari berita yang saya baca, Jessica ini pada waktu di Australia juga dia tahu gitu, dia tahu karena dia pernah bergaul akrab dengan perusahaan farmasi kalau nggak salah gitu ya, atau dengan obat-obatan, sehingga dia kita anggap mengerti mengenai obat-obatan, mengenai termasuklah mengenai racun dan segala macam, sehingga pada waktu terjadi memang dianggap memang dia memasukkan racun itu, kemudian racun itu adalah kimia yang dikatakan dia sianida ya, yang kita perlu uji sekarang apakah betul matinya karena sianida kan gitu. Nah, ini juga debatable di masyarakat, tetapi katakan orang boleh bilang nggak dilakukan seperti itu, tapi dari perjalanan yang saya ikuti, Polda juga sudah memeriksa kok, sudah mengatopsi juga. Memang tidak dilakukan pengambilan sampel yang secara menyeluruh ya di bagian dalam, tetapi sampelnya itu sudah diambil. Nah, pada waktu itu yang saya tahu bahwa polisi dan ahli forensik mengatakan sudah cukup. Tetapi kan dari pihak sana namanya melakukan pembelaan bahwa nggak bisa, nggak cukup, harus semuanya dibongkar nih, hatinya, levernya segala macam. Nah, ini kan harusnya versinya, yang ini katakanlah ingin membuktikan lebih jauh. Tetapi kalau sudah ada dalam pemeriksaan yang sebagian tadi dianggap sudah memenuhi, dan dokter dari pihak kepolisian juga mengatakan itu cukup, sama siapa lagi kita percaya kalau bukan sama kepolisian Republik Indonesia ya. Makanya kalau saya ditanya, saya percaya ya dengan penelitian itu, dengan otopsi itu, dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah dilakukan oleh hakim, sehingga memang dengan penjatuhan pidana 20 tahun ya bahwa Jessica dilangsung pembunuhan, itu saya rasa sudah tepat. Itu tepat. Jadi nggak usah lagi lah ya dibongkar-bongkar masalah ini. Saya nggak tahu ada kepentingan apa di belakang ini ya. Sorry aja kalau memang ada kepentingan yang mau
mengekspos nama dengan kasus ini, saya pikir nggak pada waktunya ya. Ini tahun-tahun politik ya, jangan digunakan kasus ini gitu ya, cerita ini untuk mau mendapatkan satu mengangkat satu nama gitu untuk kepentingan tertentu ya kan. Karena saya dengar juga ini ada kepentingan lain. Saya nggak mau spesifik mengatakan, tetapi artinya buat saya kasus ini udah close ya kan, nggak ada lagi yang perlu dibicarakan karena tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan, dan semua pemeriksaan sudah berjalan sesuai sama koridor yang sudah kita uji di pengadilan. Bang, gimana kalau mengenai gerasi Bang, mekanismenya seperti apa Bang? Apakah masih bisa? Kan ini udah 7 tahun Bang ya pada. Iya, gerasi itu mestinya ya sayang ya kalau mau diajukan gerasi. Kalau bilang bisa ya bisa aja, sepanjang presiden mau terima bisa aja. Tapi kalau mau bicara secara prosedur, artinya mestinya pada waktu ditolak PK-nya itu diajukan. Atau yang paling bagus pada waktu sebelum mengajukan PK, ya kan dipikirkan gerasi atau PK gitu, ya kan? Karena PK itu kan upaya hukum luar biasa. Jadi kalau sudah dilakukan upaya hukum luar biasa, baru diajukan gerasi, itu sama namanya tuh udah kita berupaya katakanlah mau menang-menangan terus gitu loh ya. Tapi ya sudah, kalau memang pemerintah dalam hal ini mau menerima, silakan aja. Tetapi saya pikir apa gunanya? Ya kan? Gerasi itu adalah persetujuan nanti akhirnya presiden yang bertanda tangan. Apakah Presiden Jokowi mau menanggapi gerasi yang diajukan? Saya yakin enggak, ya kan? Apalagi Presiden melihat ini tahun-tahun politik, gitu. Kemudian Presiden juga kan pasti minta dari stafnya dong. Gimana sih dulu kronologi pemeriksaannya? Dan Presiden adalah orang yang menghormati keputusan, ya kan? Ada kekurang lebihan, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Tetapi artinya Presiden kita adalah orang yang benar-benar menghargai apa menjadi keputusan pengadilan. Karena satu, makanya saya bilang udah lewat ini, pilih dulu salah satu, jangan sekarang udah PK udah selama ini segala macam. Artinya kalau mau ngaku, yang ngaku dari awal lah, jangan ngaku di ujung-ujung. Dan ini nggak bagus. Kalau mau dipaksakan mengajukan gerasi nggak bagus. Kalau bisa mendapatkan katakanlah pembebasan hanya dengan mengajukan gerasi ke presiden, nanti semua pembunuh nanti kebilang ada di lapas, ya kan? Semuanya akan bilang, Pak Presiden, saya dengan ini begini-begini mengakui kesalahan segala macam. Saya minta supaya katakanlah hukum saya dianggap selesai, sudah berjalan segala macam. Semua ada ribuan orang. Pembunuh bukan satu, pembunuh ada ribuan, ada puluhan ribu pembunuh sekarang ada di seluruh tahanan, di seluruh lapas di seluruh Indonesia. Jangan gara-gara kasus ini, karena ini katakanlah terekspos atau ini jadi perhatian masyarakat, kemudian ini diterima. Silakan diuji. Saya yakin kalau diajukan gerasi juga, siapapun yang ngajukan pasti akan ditolak sama pemerintah. Karena nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Tapi Bang, dia kan dijatuhi hukuman selama 20 tahun. Ya. Itu sudah ada ketentuan yang 20 tahun. Dia akan mendapat kayak potongan-potongan remisi dan segala macam kayak gitu. Iya, jadi kalau mengenai hukuman, kalau hukumannya itu memang seumur hidup, gitu ya, bukan angka, itu nggak ada pemotongan. Kayak contohnya kasusnya Ferdy Sambo, gitu ya, seumur hidup, itu memang seumur hidup. Kalau seumur hidup artinya apa? Ya sampai seumur hidup, sampai mati di tahanan, sampai mati di penjara. Tetapi kalau dibicara angka, disebutkan tuh maksimal memang 20 tahun ya. Yang paling tinggi hukuman angka di kita itu 20 tahun. Nah, pada waktu kita bicara angka, maka berlakulah ya yang namanya remisi, nanti kemudian pemotongan kena 17 Agustus, kena kelakuan baik dan lain sebagainya. Jadi saya pikir kalau Jessica sudah menjalani hukuman 7 tahun, kalau di 20 tahun kemudian dipotong sepertiga, dipotong kira-kira 6-7 tahun, ya, dia tinggal jalanin sekitar 5-6 tahun, dia udah selesai kok. Gerasi itu persyaratannya lah mengakui kesalahan. Tetapi itu kan dari pihak yang mengajukan mengaku salah. Apakah kalau kita mengaku salah, ya kan? Ini kan menyangkut masalah hukum. Kalau saya membuat kesalahan umpamanya ya, sama kalian umpamanya, saya bilang salah, selesai kan? Kalian bilang terima nih Pak Partai. Pak Partai minta maaf, kami terima kan gitu. Tapi ini menyangkut masalah hukum. Keputusan yang diambil oleh negara ya melalui wakil Tuhan yang ada di di bidang hukum, jatuh hakim. Apakah dengan mengajukan gerasi kemudian mengatakan saya minta maaf, kemudian presiden dengan begitu langsung mengatakan oke, saya maafin? Karena ada pertimbangan lain.
ya kan? Dan presiden harus objektif melihat, kecuali memang ada betul-betul sesuatu perjalanan di dalam pemeriksaan, dalam pembuktian, dalam rekayasa di pengadilan, memang ada satu permainan. Saya pikir presiden akan menggunakan kewenangannya nih ya, blade-nya dia sebagai presiden untuk boleh menerima gerasi yang diajukan. Tapi tanpa ada satu yang debatable yang tinggi ya, atau yang krusial gitu, saya pikir presiden tidak akan mengabulkan gerasi. Jadi percuma lah, nothing lah. Jadi wacana-wacana gerasi itu yang diomongin sama si BCC, udahlah tutup buku aja, nggak ada gunanya. Bang, berarti apa keinginan masyarakat untuk kasusnya dibuka kembali nggak ada tuh, artinya nggak mungkin hal itu terjadi. Nggak mungkin. Itu jadi polemik aja, capek kita mikirin itu, ya kan? Nggak, siapa lagi yang mau mikir lah? Ini ada dekat pemilu, orang mikirin bagaimana mau jadi presiden, mau jadi wakil presiden. Nah, yang nyalek bukan mau mikir mau jadi legislatif, mau jadi ini. Nggak, ini kan hanya anget-anget aja katanya sementara gitu loh, ya kan? Jadi saya pikir beberapa minggu ini akan drop sendiri, nggak jadi perhatian, karena belum ada gini. Jadi apa yang dibahas dalam film ini ya, dengan rasa penasaran masyarakat pengen katakanlah kan mendapatkan sesuatu hal yang berbeda gitu. Wah, kita uji dulu, karena memang di mata masyarakat pengadilan kita ini nggak beres, putusannya banyak nggak beres. Memang betul, saya mesti bilang itu betul, tapi kita mesti pilih-pilih juga mana yang betul mana yang nggak betul. Bukan karena ada yang satu yang nggak betul atau 10 yang nggak betul, semuanya nggak betul gitu loh. Dalam hal ini saya secara objektif bilang ini benar sudah pemeriksaannya. Jadi apanya lagi yang mau diuji? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga lah, buang-buang pikiran. Jadi kita case close saja kasus ini. Nah, dengan itu maksudnya, dengan ada yang berani menyatakan seperti yang saya sampaikan, ya mudah-mudahan masyarakat jadi mengerti gitu, bahwa tidak perlu, nggak ada gunanya semangat tanpa didasari landasan hukum atau koridor hukum yang diperbolehkan untuk menempuh satu hal, katakanlah untuk membuka kembali atau mengajukan gerasi. Itu kan mesti ada koridornya. Nah, kalau koridornya udah nggak ada dan gerasi yang akan diajukan juga bakal tidak akan bermanfaat, apa yang mau dibicarain? Mau coba, silakan coba. Tapi pendapat saya, dengan catatan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan sedemikian akurat, nggak ada gunanya diajukan gerasi, pasti ditolak oleh presiden.